Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Pagi Pak, selamat pagi. ya Pagi, Pak. pagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memulai pembelajaran kita. Kita memasuki ke materi aktivitas lari jarak pendek. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini itu setelah kalian nanti melihat video yang sudah saya tampilkan dan materinya juga sudah saya tautkan di Google Classroom. Kemarin kan sudah kalian buka ya. Nah, nanti harapannya kalian dapat mengidentifikasikan berbagai gerak spesifik lari jarak pendek, yaitu mulai dari start jongkok, kemudian bagaimana berada di saat lari ya, atau koordinasi, gerak koordinasi lari, dan bagaimana sikap badan ketika berada di garis finish. Kemudian yang kedua itu dapat melakukan berbagai gerak spesifik lari jarak pendek, start jongkok, dan finish lari jarak pendek. Ya, jadi harapannya kalian sudah belajar ini di rumah bersama dengan orang tua kalian. Ya, jadi Bapak minta kalian melibatkanlah orang tua kalian untuk membimbing, menambah pengetahuan tentang materi yang akan saya sampaikan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan Aswani untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Aswani. Ya, jadi dalam berdoa harus serius ya, karena kita sudah hubungan spiritual dengan Tuhan. Sekarang akan tampilkan video, silahkan nanti diperhatikan baik-baik. Kemudian nanti silahkan kalian cari atau diidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal apa saja yang belum kalian pahami, kemudian nanti didiskusikan dengan orang tua kalian. Baik, ini videonya. Pada Silahkan gerakan lari, diperhatikan. ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu, kedua kaki lepas atau tidak menginjak tanah. Kunci utama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek adalah start atau penolakan. Oleh sebab itu, harus benar-benar memperhatikan cara melakukan start yang baik, serta melatihnya secermat mungkin. Start pendek. Cara melakukannya adalah sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Pandangan rileks ke depan dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Start menengah atau medium start. Cara melakukannya adalah sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Pandangan rileks ke depan dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Start panjang. Cara melakukannya adalah sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Pandangan rileks ke depan. Konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Teknik lari jarak pendek 100 meter adalah sebagai berikut. Prinsip lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat.
Sikap badan condong ke depan lebih kurang 60 derajat. Ayunan lengan kuat dan cepat. Siku dilipat. Setelah lebih kurang 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan, tetap dipertahankan, serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan. Teknik memasuki garis finish adalah sebagai berikut. Berlari secepat mungkin. Jika perlu, ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Setelah sampai lebih kurang 1 meter di depan garis finish, rebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. Sampai garis finish, membusungkan dada. Hal yang harus dihindari saat lari cepat adalah tidak cukup dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. Badan condong sekali ke depan atau melengkung ke depan. Lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada. Pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan. Berlari zigzag dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Baik, itu tadi sebuah video ya tentang pembelajaran aktivitas lari jarak pendek. Coba dari beberapa dari kalian silahkan disimpulkan apa saja yang dapat kalian tangkap tadi dari penjelasan di video tersebut. Silahkan. Ada? Ya Pak, Ya silahkan, Jiki. iya Pak. Dari awal itu saya lihat videonya ada posisi saat start, posisi tangan, Ya. posisi kaki. Posisi tangannya harus membentuk huruf P ya Pak ya. Iya betul. Kemudian Bagaimana kalau posisi tangannya di depan garis itu Pak, di depan garis finish. Bagaimana tuh Pak? ya, jadi memang posisi tangan ketika pada start ya, pada aba-aba, baik itu aba-aba bersedia, siap maupun ya, itu memang bersedia dan siap itu harus berada di belakang garis, paling tidak di garis lah. Kalau di depan ya itu tetap dimarah Pak sama jurinya, disuruh mundur lagi. Seperti itu. Iya, Pak, ya. Oke, ada yang lain? Bapak, terima kasih. Siap, Jiki. Jelas yang lainnya? Izin bertanya Pak, Ya silahkan, Aswani. untuk gerakan pada posisi siap itu sudut kakinya berapa ya Pak ya, yang kaki yang di belakang Pak, kaki kirinya Pak? Yang kaki kiri ya, yaitu 45-an derajat itu Aswani. Jadi membentuk sudut 45 sampai 90 derajat. Nah, seperti itu. Tergantung panjang kakinya, sepertinya seperti itu. Jadi tidak mesti harus sekian seperti itu. Bagaimana? Oh iya Pak, terima kasih. Berarti enaknya posisi kita aja berarti Pak ya? Ya, yang penting itu posisi. Kan itu kita bisa atur dari balok startnya. Kalau kita menggunakan short start kan tentunya lebih kecil ya sudutnya. Kemudian medium start dan long start tentunya lebih lebar lagi seperti itu. Jadi pakai kisaran antara, menurut saya seperti itu Aswani. Nanti bisa diterapkan ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Izin Pak bertanya. Silahkan Darwis. Ya ini Pak, ini tadi kan Bapak bilang ini ada short start, medium start, dan long start ya. Ya.
Nah, yang mau saya tanyakan ini bagaimana penggunaannya Pak? Apakah ketiganya ini kita gunakan atau kita memilih salah satunya nanti Pak? Oke, jadi pada dasarnya memang saya mengajarkan kepada kalian itu ada short star, medium, dan long star. Jadi saya tidak memaksa kalian itu harus menggunakan yang long star misalnya supaya lebih cepat. Jadi kalian saya beri kebebasan mau menggunakan yang mana. Apakah enak menggunakan medium? Silahkan gunakan medium. Mau gunakan short star misalnya badannya kecil ya, silahkan seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan yang mana yang suka begitu. Gimana Darwis? Oke Pak, siap Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa saya jelaskan. Jadi Bapak juga sudah share ya di Google Classroom kalian. Nanti silahkan dibuka. Ini ada tambahan materi yang sudah saya share. Ini sama persis dengan video tadi. Nah, di akhir dari handout ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas pengetahuannya itu seperti ini ya. Coba kamu tonton sebuah video orang sedang lomba lari, bisa di YouTube atau bisa di mana saja ya, boleh. Kemudian tuliskan hal apa saja yang menghambat kecepatannya ketika berlari. Kemudian tuliskan jawaban kalian dan share di Google Classroom kalian di kelas PPL ya, untuk tes pengetahuan. Sedangkan ini yang tes praktik. Nah, ini bisa kamu terapkan teknik berlari yang benar dibantu dengan orang tuamu untuk merekam, kemudian kirimkan rekaman tersebut di WA atau di Google Classroom. Jadi ini nanti sudah ada Bapak share di Google Classroom, jadi tinggal dibuka Google Classroom-nya. Nah, kemudian nanti untuk akhir pembelajaran, jadi ada yang harus kalian kerjakan juga berupa tes formatif. Sudah Bapak tautkan di Google Classroom linknya ya untuk tes pengetahuannya. Nanti kalian mengerjakan, kemudian nilai kalian akan langsung ketahuan di setelah kalian mensubmit jawaban kalian. Nah, akan langsung mengetahui berapa nilai kalian. Oke, dari pembelajaran itu dapat saya simpulkan bahwa jadi yang pertama, lari jarak pendek itu dilakukan, yang pertama adalah gerakan awalan atau gerakan star, yaitu menggunakan star jongkok. Star jongkok itu dibagi menjadi 3 ya. Ada short star, medium star, dan long star. Itu bisa kalian gunakan mana yang paling enak. Kemudian gerak koordinasi lari atau ketika badan sedang berlari, itu silahkan berlari selaju mungkin ya, selaju mungkin tanpa mengurangi kecepatan dalam berlari. Kemudian usahakan kaki itu sedikit diperlebar. Mengapa? Karena untuk menjaga keseimbangan ya. Kalau kaki dipersempit itu bahaya, bisa tersandung atau terjatuh. Nah, seperti itu. Badan tegap ketika berlari ya. Nah, kemudian ketika akan memasuki garis finish, kalian harus mempercepat seolah-olah garis finish itu masih jauh ya. Jadi harus menambah kecepatan, bukan malah mengurangi kecepatan. Biasanya sih kebanyakan kalian itu mengurangi kecepatan. Jadi usahakan jangan dikurangi. Kemudian pada saat menyentuh garis finish, itu kepala dibusungkan ke depan ya, seperti di video tadi atau di materi di handout yang sudah Bapak sajikan ya. Nanti silahkan diterapkan di rumah dengan dipandu oleh orang tuanya ya. Baik, pembelajaran kita cukup pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya minta untuk Jiki, silahkan pimpin doa penutup. Ya, terima kasih Pak.
Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sudah memimpin doa ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Salam olahraga. Jaya. Ya. Sehat, ceria. Oke, saya tambah